dimaksud fadil kelebihan ya, kalau dalam bahasa ulamanya mah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka orang yang mempunyai keutamaan ini, anugerah ini, tidak ada tempat yang menurut dia itu tempatnya asing. Ya, tempat asing itu tempat yang baru kita jamah, yang perlu kita datangi. Ya, maksudnya apa? Al-mutassifi bil ilmi wal amal, orang yang kesifatan dengan ilmu dan amal. Ilmunya ada, amalnya ada. Ilmunya tahu, ditambah bisa mempraktekkan. Ya. Cuma kebanyakan ilmunya ada, prakteknya nggak bisa. Itu ya. Prakteknya nggak bisa, ngomong mah bisa, ngamalin nggak bisa. Itu ya. Itu yang disebutnya kata ulama tasawuf junun, ilmunya mah ada, pengamalannya tidak ada, disebutnya orang gila. Ya. Dari segi apa aja kalau diumumin mah, baik secara ilmu dunia ataupun ilmu agama. Bagi orang yang mempunyai ilmu dan bisa mengamalkannya, kana mukarraman mu'azzaman indan nasi, maka nantinya dia akan menjadi orang yang mulia dan orang yang agung di sisi manusia. Dipandang oleh manusia, ini orang pintar, orang benar nih. Ya, orang benar. Ya. Orang yang bisa bergaul dengan orang yang sepantaran, seumuran bisa, dengan orang yang lebih tua bisa bergaulnya, dengan orang yang di bawahnya yang lebih muda dia juga bisa. Bukan hanya bisa bergaulnya, bukan hanya dengan secara fisiknya, dengan bahasanya pun. Orang tua bahasanya begini, kalau sepantaran yang biasa, kebawahan lebih beda lagi gitu ya. Fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watana. Dimanapun dia berada, setiap negara, setiap kota, setiap desa yang dia datengin, menurut dia itu mah kampung sendiri, pribumi. Pribumi. Orang hebat disebutnya tangannya dingin. Orang yang tangannya dingin mah dimanapun jadi baik urip, jadi baik hidup. Tangan dingin itu istilahnya apapun yang dia pegang jadi duit. Ya, bukan sulap maksudnya ya. Apapun yang dia pegang bukan berarti langsung jadi duit sulap. Ya, apapun yang dia kerjakan ya pasti menghasilkan duit. Orang tua dulu bisa ngomongnya begitu. Ya. Bagaimana caranya supaya apa yang kita pegang jadi duit? Waktu di pesantren ada ya, senior itu apa aja yang dia kerjakan, apa aja yang dia pegang jadi duit. Orang masak. Sambil nunggu liwet mateng, dia nyisirin bambu. Gitu ya. Dianyam jadi kipas. Sambil masak, dapat kipas satu. Ya. Hari ini nyisikin dulu bambu. Ntar sore atau besoknya sambil nganyam gitu ya. Jadi abah almarhum, kipas itu nggak beli, dibikinin santri. Ya, yang bikin kupat ada, yang bisa bikin kipas ada. Ya, jadi nggak pernah beli. Keluar dari pesantren, ya,
apapun, walaupun dia nggak usaha, ya. Megang daun singkong, kumpulin jadi duit, kan gitu. Ya. Itu ciri orang yang mempunyai anugerah, ciri orang yang mempunyai hati yang cerah, padang hati. Ciri orang padang hati itu, ya, apapun yang dia kerjakan pasti menghasilkan. Ya. Punya uang 10.000 bisa dimanfaatkan, tidak habis begitu saja. Itu ciri orang yang padang hati. Ya. Tapi kalau orang yang gelap hatinya, megang uang 1 juta bingung, kemana kan dia duit dia, gitu kan, kemana kan dia duit. Wala watona bil jahil, sebaliknya orang yang bodoh, ya, sudah tidak bisa mempraktekkan, ya, dia juga tidak mempunyai ilmu, ya, tidak mempunyai ilmu. Bagi orang yang bodoh mah diberi nasihat 1000 nasihat, 1000 motivasi, yang bakalan bisa ngebuktiin, ya, bagi orang yang bodoh. Ya. Kalau kata abah saya mah, kahayang gede, ya, kamampu, gitunya. Nah bahasa Indonesia, kahayang gede, kemauan besar tapi kemampuan tidak ada. Itu. Dulu mau bikin apa tuh saya itu, bikin awalnya bikin apa tuh saya itu, ya, waktu masih SMP. Jadi saya punya kemauan mau bikin apa, bikin anu. Pas waktu bikin diperhatiin sama abah saya, salah, bukan gitu. Kemauan gede, nggak bisa ya. Tapi dengan bahasa ya, kedengaran saya itu ya kasar, tapi akhirnya kesini-kesininya mikir, bikin pagar. Ternyata bikin pagar nggak sembarangan, ada ilmunya, ya kan? Nggak boleh kebalik-balik kan? Bikin pagar kan bambunya kan, yang apa sih, mata itu apa sih? Mata bambu tuh, ya kan? Bukunya itu, jangan kebalik kan? Ya, bambunya ke atas, gitu kan ya. Jadi si bukunya itu jangan kebalik, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, gitu ya. Nggak boleh itu, ya. Ngepek itu, ngepek ke yang punya pagernya, rumahnya, sebutnya pemali. Bahasa orang tua dulu pemali dong, cukup pemali dong, udah gitu aja. Gitu. Anak zaman dulu kan ketika pemali udah ditinggalin, ya, ditinggalin, jangan dilakonin. Kalau sekarang mah pemali, pemali apa sih? Itu kan pemali kan gitu jawabannya. Banyak yang suladan sekarang sama orang tua, ya, pemali. Kayak macam gini, ke Gunung Karang mah jangan ngomong sembarangan, ya, pamali. Ya, ngomong sembarangan itu kan maksudnya mah bukan berarti hanya di Gunung Karang. Mau di bawah, mau di gunung mana, mau di laut mana, mau di kampung siapa, ya jangan ngomong sembarangan kan gitu. Ya, jangan ngomong sembarangan. Ya intinya ngomong sembarangan, jangankan manusia, jin, setan pun yang ngedengarnya jengkel. Ngomongnya sembarangan, ya, ngomongnya sembarangan. Contoh nih, kemarin saya kan tadi kan baru pulang mudik kan, kemarin habis sejarah ke rumah tua. Itu di sebelah pemakaman umum yang punya lapangan sama sawah, kan udah di sama PT bikin perumahan. Ya biasalah, yang namanya dulunya hutan kecil, persawahan, ketika didosen biasa kan mulai muncul gangguan lah, gitu kan. Ya namanya juga ada makhluk yang lain kan yang hidup di situ, wajar lah muncul gitu kan ya. Muncul ya yang
ngewujudin apalah, genderuwo lah, apalah macam-macam biasa gitu kan ya. Isyarat bahwa mereka ada di situ gitu doang. Ya. Gitu doang. Nggak boleh ngomong sembarangan. Ya. Nggak boleh ngomong sembarangan. Sama ya. Ada penduduk situ orang yang masih muda usia 40 tahun sering ngeliat gitu ya jin bentuk anjing ya, penghuni pohon besar. Ada tuh 100 meter dari makam mertua saya ada pohon besar yang kemarin nggak bisa dirubuhin ya, pas digoyang-goyang malamnya didatengin gendul tinggi gede katanya gitu, matanya merah ya, mungkin genderuwo ya Allah ya, mungkin nggak izin, nggak pamit, maksudnya nggak basa-basi dulu gitu ya, saya emang kerja doang gitu ya baca bismillah alhamdulillah gitu kan ya, biasa dari itu aja dulu lah, ada baca doa dulu, penjaga dulu. Saya masuk umur di sini, urip hidup di sini, nggak pernah ngeliat kayak gitu. Malamnya didatengin, malamnya datangin. Jadi dari segi bahasanya itu, bahasanya seolah-olah nantang, berarti kan sembarangan ngomongnya. Ngomong itu kan bahasa senang. Alhamdulillah. Kalau misalkan saya begini biasanya nih, alhamdulillah selama saya di pesantren, selama saya di kampung, alhamdulillah belum pernah nemu yang kayak gitu kan ya. Lagi pula juga ngapain pengen ketemu kayak gitu kan ya. Pengen gitu ya. Ini mah saya belum pernah di sini kayak gitu. Nadanya kayak nantang. Ya malamnya didatangi. Jadi itu mah hal yang sesuatu yang dipercaya nggak dipercaya silahkan ya kayak gitu mah. Kita mah hanya cukup mendengarkan, mempercayai bahwa makhluk seperti itu, makhluk asal itu emang ada gitu ya. Jadi isyarat ya, bahasa orang tua pemali ya, gitu ya, pemali doang. Kita harus tahu sikon lah, mana waktu diterapkan pemali itu, kapan diterapkan, diturutinnya kapan, waktu apa, di mana gitu ya. Orang banyak yang ibaratnya ya ketika naik gunung gak boleh ngomong sembarangan, nantinya kesasar gitu ya. Kesasar wajar karena namanya orang habis kecapean gitu kan ya. Dia ngomong sembarangan gak mesti di gunung doang, gak mesti di kuburan doang, dimanapun ya. Apa nama kata nabinya? Kata Nabi harus berbicara yang baikul khairan aw liyasmut ya, ucapkanlah yang baik-baik, kalau nggak bisa ya diem gitu ya. Jangan ngomong sembarangan bahasa zaman sekarang ya, gitu. Ini mau di gunung mah jaga omongannya. Bagian balik dari mendaki gunung omongannya semprot baik gitu kan ya. Itu namanya salah kaprah ya, salah kaprah. Ya, tidak menempatkan ya, salah pemahaman. Jadi bagi orang yang mempunyai anugerah ilmu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut, bisa diamalkan, berarti kan disebutnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu mudah-mudahan, ya Allah, saya menitipkan anak saya ke pesantren, mudah-mudahan dia jadi orang yang berilmu, bisa ibadah kepadamu, bisa menjaga diri dari kemaksiatan, bisa mengamalkan ilmunya. Itu udah. Cuma kebanyakan sih sering kita dengar orang-orang ketika pesantren anak ngomongnya, saya pesantren ke anu biar nanti kalau dia lulus di situ, soalnya sampai SMA juga sampai kuliah di situ juga, nanti supaya enak, nanti kalau udah beres kuliah di situ dia bisa ngajar di mana. Nah, tujuannya ke situ tuh ujungnya tuh. Perduitan dia baik. Ya kan ya. Ya memang enggak salah sih, cuma kurang bagus niat kayak gitunya. Kita jeripaya talabul ilmi, mengusahakan anak supaya dapat ilmu agama, tapi untuk sesuatu yang kecil nilainya. Sama nang koli lah di Quran itu, sama nang koli
qalila, dengan sesuatu harga yang kecil gitu kan ya. Nominalnya kadang-kadang gede gitu kan. Kalau dia nanti kalau udah lulus di pesantren itu kan bisa ngajar tuh gitu kan di fakultas gajinya sekian juta gitu kan ya. Tapi dibandingkan dengan ilmu nafi ya beda ya. Ilmu nafi beda ya. Susah ilmu nafi itu. Saya pernah ditanya dulu, Pak, baru berapa tahun ya, 3 tahunan kayaknya dia ada yang baru lulus dari pesantren Rangkas, selama nggak tahu namanya tuh, bukan Latansa apa. Dia nanya maksud ilmu yang manfaat bagaimana? Dia itu lulusan pesantren, cuma ketika lulus pesantren dia ngajar SD gitu. Bahasa Arab dia bisa gitu ya. Cuma kata, kok saya emang nggak ngajar ngaji gitu, nggak ngajar Quran. Mungkin sangkain dia ini nggak bermanfaat berarti ilmu saya ini gitu kan. Ilmu yang saya ambil dari pesantren modern ini berarti nggak manfaat. Gitu ya. Saya ilmu yang bisa kita amalkan sama diri kita itu bermanfaat. Nggak mesti harus punya santri. Bisa mengamalkan apa saja ilmu yang ada dalam diri kita, jadi sebutnya berarti ilmu yang bermanfaat. Ketika itu ya bisa diajarkan kepada anak istri jadi nurut, itu juga sama ilmu manfaat. Tiba-tiba ada orang pengen curhat ke dia, diberikan nasihat sama dia, berarti itu membarokah. Barokah dari ilmu yang diamalkan. Tiba-tiba bukan curhat, bukan nasihat ke dia, dikasih nasihat, nurut, ya kan, diamali nasihat tersebut, berarti barokah dari ilmu yang diamalkan. Susah itu tuh, yang itu susah tuh, ya, nggak semua orang bisa gitu ya. Paling sulit-sulitnya yaitu mengamalkan setelah mencari ilmu. Tahapan kedua yang sulit itu adalah mengamalkan ilmu. Setelah sudah bisa mengamalkan, mempertahankannya susah. Ngajinya ke pesantren, berat tantangannya. Ya, tantangannya berat. Setiap tahun itu beda tantangannya. Ya, setiap tingkatan beda tantangannya. Beres dapat ilmu, ya. Ini seorang santri ini bisa nih ngaji ini, bisa hadis, bisa tafsir, bisa ini, bisa ngamalinnya susah. Ketika di rumah, ketika di masyarakatnya bagaimana ngamalinnya, gitu kan ya. Bergaul dengan anak muda bagaimana, bergaul dengan orang yang preman atau yang bergajul bagaimana. Harus kan, harus ma'ruf, harus bagus ya. Harus dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik, ngamalin tuh. Terus yang paling sulit lagi setelah itu mempertahankannya, ngedawaminnya, ya, melanggengkan pengamalan ilmu. Sudah langgeng, berusaha supaya ikhlas itu, ya. Pokoknya lah ganti pokoknya. Wal maqalatu saniyatu wal isluna. Dan adapun makalah yang ke-22, qila dikatakan oleh ulama, mangkana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi qariban. Mangkana siapa orang, baik laki-laki ataupun perempuan, kana bi ta'ati ya, itu taat. Barang siapa yang keberadaannya itu taat, indallahu menurut Allah, qariban itu dekat. Ya, dekat kepada Allah. Orang yang taat, ya, kehidupannya taat, ya, itu menurut Allah dekat. Kana bainan nasi qariban.
manusia keberadaannya itu aneh. Ya. Jadi gini, istilah Mbak terjemah singkatnya. Orang yang selalu taat kepada Allah itu menurut Allah mah dekat kepada Allah. Tetapi di antara manusia itu kayak aneh. Kerasanya itu aneh. Kerasanya itu aneh. Orang ini mah gimana sih? Beda. Auranya beda. Auranya beda. Tapi setiap ketaatan itu, ya, ta'rifnya itu kan intisalu awamiri, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi orang yang selalu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka dia itu serasa orang yang disegani kan, disegani oleh orang. Ya, bukan ditakuti, disegani. Ya, disegani itu ya mau dia di hadapan dia, mau di belakang dia, nggak berani ngomongin. Ya, nggak berani ngomongin. Ya. Kalau orang ditakuti depan doang, kita ke jawara takut di depannya doang, di belakang mah kalau bukan jawara getok gitu kan gitu, ya kan? Coba ke kiai, ya, coba ke kiai. Ya. Kalau bukan kiai, saya tenang, nggak bakal ngomong kayak gitu. Kalau memang orang yang dihadapinya orang yang taat, ya, orang yang taat. Jadi dosa besar itu adalah membicarakan kiai, membicarakan orang yang berilmu, menggibahi orang yang berilmu, dosa besar. Menggibahi orang yang hafal Quran itu dosa besar. Ya. Hafid itu di kita gunjing, ya dosa besar. Ya, dosa besar. Ya. Memang susah, ada lisan susah. Ya. Mana zohar al-fasad fil barri wal bahr. Zohar al-fasadu fil barri wal bahr. Sudah jelas, sudah nampak, ya, kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud menurut penafsir Quran, ya, siapa namanya dalam tafsir Ibnu Abu Bakar, menurut sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar mentafsiri ayat ini, zoharul fasadu fil barri wal bahr, itu adalah lisan, ya. Jadi manusia itu, setiap manusia itu sudah banyak yang rusak dalam lisan dan hati. Lisan gak dijaga, hatinya suudon baik kepada orang, ya. Terlebih-lebih suudon kepada Gusti Allah. Parah itu, paling parah-parahnya manusia yang sudah suudon kepada Allah, ya. Suudon kepada manusia pun sudah salah, ya, dosa maksudnya. Makanya banyak yang sakit hati, ya, sakit jiwa, ya, iya, karena kebanyakan suudon kepada orang lain. Ciri suudonnya apa? Langsung menyimpulkan sesuatu perkara yang belum dibuktikan kebenarannya. Itu salah satunya itu, ya, salah satunya. Langsung memberi kesimpulan tanpa membuktikan kebenarannya. Ada orang jatuh di lumbung-lumbung, ada apa tuh? Tahu kayaknya maling tuh. Berarti kan udah menyimpulkan keburukan, kan? Orang dia lihat juga belum, atau orang jatuh doang, kan? Orang jatuh doang. Wal maqal mana tadi? Wal maqalatu salisatu wal isruna. Dan adapun maqalah yang ke-23,
Makalah yang ke-23 adalah qila, diucapkan oleh ulama, harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Gerakan taat dalilul ma'rifah itu menjadikan dalil, menjadikan petunjuk ma'rifat. Ma'rifat itu berarti kan kenal Allah. Ya, berarti tahu Allah, tahu yang disembah. Ya, tahu yang disembah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Sebagaimana geraknya tubuh, ya, itu menandakan adanya kehidupan. Ini orang nih lagi tidur nih. Pernah nggak lagi tidur kita ngeliatin gini, apa sih enggak sih gitu kan ya? Ke anak atau ke orang tua gitu ya. Kayaknya semua orang pasti kayak gitu tuh. Kalau kita yang menjadi orang tua, anak tidur itu kok gitu posisinya berubah-ubah. Kita lihat ini dadanya, kembang kempis enggak tuh, gitu ya. Oh, masih napas gitu. Dulu waktu saya kecil lihat emak saya tidurnya dari tadi sejam gitu kok miring banget gitu kan, dilihatin. Oh, ada gitu kok masih hidup gitu ya. Ke anakku saya gitu. Ya, mungkin ya semua manusia kayak gitu kayak. Ya. Berarti geraknya jisim, geraknya tubuh itu menunjukkan adanya kehidupan. Kita gerak kaki, gerak tangan, gerak, alhamdulillah berarti masih hidup. Ya, masih hidup. Jadi geraknya ketaatan, geraknya taat itu menunjukkan ma'rifat. Menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi mengatakan ini, Syekh Nawawi, wal makna anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi ta'ala. Sungguhnya melakukannya seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu menunjukkan pengetahuannya kepada Allah, ya, ma'rifatnya kepada Allah. Ya. Fa idza kasurat ta'at, ketika ketaatan itu banyak, kasuratil ma'rifah, maka makin meningkat ma'rifatnya kepada Allah. Kalau kita semakin taat kepada Allah, maka semakin mengenal Allah. Wa idza qalat, ketika sedikit taatnya, maka sedikit pengetahuannya. Li anal zahir mir'atul batin. Zahir kita ini cerminan dari dalam. Ya. Orang ini ngerjain ibadah, berarti hatinya dalamnya mulai bersih, mulai kuat. Orang tuh rajin sekarang mah ke masjid, berarti dimulai jiwanya terbentuk kuat. Yang biasanya nongkrong ngotreng sampai jam 3 pulang tidur, subuh jam 8 gitu kan, habis berkadang konten. Sekarang mah dia nggak nongkrong jam 8 jam 9 udah nggak keluar rumah, dia tidur, ya kan? Bangun jam 4, ya kan? Mandi, sholat subuh. Yang biasanya tiap malam nggak pernah tidur, mau subuh tidur, ya. Ini mah dibalik, setiap malam dia tidur, subuh bangun. Berarti kan mulai perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. Yang dimaksud itu juga di tekad kita nih, ya, jiwa kita, hati kita. Kalau hati kita ingin berubah, ya benar-benar tekadnya bulat, baru gerak kita kaki keluar jisim kita ini, gitu kan. Nanti dirubah mau diberikan kekuatan. Yang tadinya maka ibaratnya ke masjid capek, ini mah enggak. Yang tadinya malu mau ke masjid karena kuat tekadnya,
jadi hilang malunya karena dalam jalan kebaikan. Namun setiap ketaatan itu bukan berarti selalu mengerjakan perintah Allah. Karena dalam ketaatan paling banyak itu yaitu menjauhi larangan Allah. Ketimbang fi'lu, tarkunya yang banyak. Fi'lu itu kan mengerjakan yang baik-baik, yang wajib. Sholat kan cuma berapa menit, dohor doang. Kalau udah sholat dohor udah kan? Apakah kita ketika datang waktu dohor terus sampai asar sholat dohor baik? Enggak, cukup sekali doang. Dan sebegitu kita aktivitas lagi, kan gitu. Jangan kita ponis orang yang nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah disebut orang yang nggak taat. Jangan, ya. Nih orang nih rajin nih sholatnya mah cuma dohor doang, asar doang, tok nggak ada qobliyah ba'diyah. Maghrib, isya, subuh udah gitu doang. Tapi di luar itu dia nggak pernah minum, nggak pernah main perempuan, nggak pernah bonceng perempuan yang bukan mahram, ya ojek ya. Kalau ojek masih batas itu kan profesi, ya karena kebutuhan, ya. Kalau susah, ya mau cari yang lain kerjaan susah, kecuali ngojek. Teman saya santri, ya ngojek sekarang. Karena cari kerja susah. Dulu di catering bangkrut cateringnya. Terus dia usaha ngewarung sepi, ya kan. Alih lagi profesi. Sekarang Gojek, Grab, ya, bagian motor itu ojek online, gitu ya. Tadi ketemu di jalan, bawa bonceng perempuan, bahenol lagi. Saya ledekin dia, woi, gitu kan, bawa perempuan orang lain kan saya. Terselingkuh lagi gitu saya. Saya candain dia di jalan ketemu. Rezeki gitu kan ya. Hah? Nggih. Antara hati, jiwa, dan ruh itu perbedaannya gimana? Misalkan kalau tadi ada wabun bina dan dua, kamu pilih sesuai kata hati dulu. Iya. Mana yang kata hati katakan lebih baik. Kalau jiwa orang yang bisa sakit jiwa karena fatwa atau tidak ada fatwa dalam situasi dia bisa sakit jiwa dan melakukan berubahnya tapi bisa tenang dan yang satu lagi tenang terus kalau orang tak tahu pasti meninggal. Iya. Dan kalau tanpa jiwa pun tapi dia tahu pasti hidup karena ada orang yang sakit jiwa, jadi jiwanya sakit jiwa pun. Iya. Itu kalau ada pasti hidup kan. Iya. Itu terus pengendalinya itu ada di mana antara hati, jiwa dan ruh. Ya. Bismillah. Itu ya. Kalau kita lihat dari keterangan Duratun Nasihin, ya, ada badan, ada hati, ada ruh, ya. Cuma ya jiwa itu istilah dari mungkin bahasa Indonesia ya kayaknya ya, ya jiwa itu ya. Kalau yang disebut sakit jiwa berarti kan kepemikirannya, dari pola pikirnya, ya, dari pola pikirnya. Jadi pola pikirnya mungkin ibaratnya mulai dari kekhawatiran sih. Akhirnya pikirannya keganggu, ya, keganggu. Pengendaliannya itu dari ajaran tasawuf, ya, dari mulai hati. Ketika setiap kan ada hadis Nabi itu ya, yang pengertiannya seperti ini. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Ya, bila mana daging itu bagus, maka bagus keseluruhannya. Bila mana buruk, maka buruk semuanya. Yang dimaksud daging itu mudghul itu adalah al-qalbu. Kalau hatinya bagus, berarti nanti raganya, jiwanya atau pikirannya itu juga bisa bagus. Sebaliknya kalau hatinya buruk,
ya seburuk semuanya, gitu ya, buruk semuanya. Nanti ketika ya kita pengolahan hatinya sudah bisa, cuma pengolahan hati belum bisa diolah kalau belum zohirnya. Jadi zohirnya dulu, badannya dulu kita syariat disebutnya, syariat dulu kita tuh laksanakan. Syariat sudah laksanakan, mulai dalam hati. Yang sholat bukan zohir doang, hati pun harus ikut sholat. Makanya disebutnya ada khusyuk gitu kan, kesitunya mentadaburi apa yang kita baca dari mulai Fatihah terus sampai assalamualaikum. Terus ya jangan. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Maka saja yang dapat kita kaji pada malam ini 3 makalah. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.